Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah acara secangkir kopi tarot yang biasa aku bikin sekali seminggu, dan biasanya aku naikinnya hari Sabtu, jamnya kadang-kadang nggak tentu sih ya, tapi aku biasanya naikin hari Sabtu dan seminggu sekali. Buat kalian yang belum tahu apa sih secangkir kopi tarot, ini adalah pembacaan yang bebas lepas santai. Aku baca sambil aku minum kopi, sambil aku santai, dan ini bisa tidak berkesinambungan dengan yang sebelumnya, maksudnya dengan minggu lalu ataupun dengan yang 2 minggu lalu. Nggak ada ikatan, pokoknya reading ini adalah reading yang tanpa ikatan. Seperti hubungan kita. Maaf, 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 bercanda ya, bercanda jangan terlalu dibaperin. Mmm, iya, pokoknya nggak ada ikatan. Ini tidak berlandaskan kepada zodiak tertentu, tidak berlandaskan kepada elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi kalau memang tidak sesuai, ya ini memang bukan untuk kalian. Tapi banyak sih teman-teman yang biasa nongkrong di secangkir kopi tarot yang biasa, walaupun, apa ya namanya, ceritanya tidak nyangkut sama mereka ataupun tidak sesuai dengan kondisi dan situasi mereka, mereka tetap suka dengerin gitu. Boleh, terserah, pilihannya ada di kalian, tetapi selalu 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 diingat bahwa reading aku adalah reading general, reading umum, bukan private reading, bukan personal reading, oke? Ambillah yang kalian butuhin, tinggalin sisanya, ya. Jangan terlalu dibaperin lah pokoknya. Dan, oh iya, selamat menjalankan ibadah, puasa untuk kalian semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan, ya, dan lancar-lancar semuanya. Tetapi juga buat yang tidak berpuasa, aku juga berharap kalian tetap sehat, kalian tetap diberikan kekuatan, kesabaran, kalian tetap diberikan, apa ya, pokoknya lah yang terbaik ya. Dan lancar semua, itu pasti selalu jadi doa aku untuk kalian ya. Oke, mari kita membuka apa katanya tarot tentang cerita di minggu ini. Apa cerita yang dia mau ceritain pada minggu ini? Kalau yang aku rasakan ada satu completion, ada satu penyelesaian. Ini bisa penyelesaian. Ini sebelum aku buka kartu ya. Yang aku rasain waktu lagi shuffle kartu kamu. Ada satu penyelesaian. Entah itu penyelesaian hubungan. Ini bisa hubungan cinta, bisa hubungan pekerjaan, ataupun masalah. Masalah misalnya kamu punya masalah dengan orang tua kamu punya masalah dengan teman kamu, dan lain sebagainya. Ataupun itu adalah ajakan. Karena aku tadi pas lagi nge-shuffle tuh aku apa ya, terbayang-bayang the world card gitu ya, the world card. Di mana itu adalah satu completion, satu final gitu ya. Dan buat beberapa dari kalian, kalian siap untuk the next step gitu ya. Tetapi mungkin ini masih dalam rangka kalian memproses situasi-situasi ini dan kalian ya masih masih memproses lah. Dan kadang-kadang di dalam satu penyelesaian tidak selamanya itu adalah um, sesuatu yang dapat dengan mudah dicerna orang. Kadang-kadang di saat kita masih belum puas atau kadang-kadang saat kita masih belum bisa menerima satu perubahan, itu akan menjadi satu kesulitan gitu. Tetapi yang aku rasakan, mungkin buat beberapa dari kamu, di dalam situasi kamu sebelumnya mungkin kamu ada satu situasi yang udah membuat kamu tuh nggak nyaman, udah membuat kamu tuh tidak merasakan satu kesejahteraan. Cuman kamu masih mungkin belum punya satu percaya diri. Punya, tapi masih maju mundur gitu loh. Karena banyak ketakutan itu. Kadang-kadang kita tidak berani menghadapi satu masalah. Kadang-kadang kita tidak berani menerima adanya satu perubahan dikarenakan yaitu apa? Iya, bukan kadang-kadang kita tidak bisa. Tunggu, tunggu, tunggu. Kok kayaknya gue ngomongnya salah ya. Kadang-kadang kita nggak berani.
menghadapi satu masalah, kita nggak, kita nggak kita banyak khawatirnya. Dan kadang-kadang kita meragukan diri kita sendiri, dan sering kali kita meragukan yang kuasa, meragukan semesta bahwa dia akan kasih yang terbaik untuk kita. Sering kali, ya, karena tangan kita masih ngegenggam, tangan kita masih belum bisa ngebuka. Pas kita lagi begini, kita sering kali meragukan. Padahal di mulut dan di bibir kita, aku percaya kok sama yang kuasa. Aku percaya kok sama semesta ini. Pasti tahu yang terbaik. Tetapi kita nggak ngelepasin ini. Kita masih ngegenggam terus. Padahal di sini udah berdarah-darah gitu ya. Ini ibaratnya segala sesuatu, masalah, kesulitan, dan lain sebagainya, yang kita masih belum bisa lepasin, yang kita masih belum bisa mempunyai satu kepercayaan diri atau keyakinan saat kita ngelepasin kita baik-baik saja dan kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, setidaknya terbaik untuk diri kita, gitu loh. Dan seringkali hal-hal seperti itu kita delay-delay, kita tunda-tunda, padahal udah banyak sekali sign-sign, padahal sudah banyak sekali hal-hal yang berusaha ngebuka nih mata kita untuk bisa ngelihat, suasana, situasi, kondisi lu tuh nggak baik-baik aja. Misalnya dalam hubungan, lu tuh nggak dihargain sama dia, lu tuh disia-siain sama dia, lu tuh dimainin sama dia, lu tuh dipergunain sama dia, dan lain sebagainya. Banyak ya macam-macam orang kan beda-beda. Aduh, tapi gue nggak bisa kalau nggak ada dia, karena mungkin sudah terlalu lama gitu ya. Ini sound familiar. Tapi apa sebenarnya? Ketakutan kamu akan satu perubahan. Nggak selamanya loh orang itu menyenangi perubahan. Apalagi kalau dia sudah terbiasa akan satu kondisi. Saat dia ngelihat nih, aduh gimana? Gue harus adjust lagi, gue harus adaptasi lagi, gue udah terbiasa gitu. Dan kalau kita percaya utuh gitu loh. Percaya jangan pakai tapi. Karena yang aku lihat di sini, saat aku lagi berusaha untuk connect gitu ya dengan energinya, saat aku lihat, rasakan gitu. Sebenarnya kamu tahu yang terbaik untuk kamu. Sebenarnya kamu tahu bahwa dengan menyelesaikan hal ini, dengan meninggalkan hal ini, dengan melepaskan dan menuluskan hal ini, itu akan menyelesaikan masalah kamu. Misalnya yang sakit-sakit hati gitu, nggak ada lagi yang nyakitin kamu, nggak ada lagi yang nyelingkuhin kamu, nggak ada lagi yang bikin kamu nunggu, mikir-mikir, ngerasain kayak ditelantarkan dan lain sebagainya. Tetapi ya itu gitu loh. Tetapi ya hal-hal tersebut gitu ya. Gue blank barusan. Seringkali kita nggak berani untuk mengambil sikap, nggak berani untuk mengambil tindakan, nggak berani untuk mengambil satu keputusan, dikarenakan ketakutan akan perubahan dan ketidakpercayaan kita terhadap diri kita sendiri, terhadap semesta ini, terhadap Yang Maha Kuasa. Sering loh kita meng-underestimate kemampuan diri kita sendiri. Aduh, gue nggak bisa mandiri. Gue harus ngikut ini. Gue harus ngikut ini. Padahal mungkin kamu dalam pekerjaan kamu udah nggak nyaman gitu ya dengan environment-nya, dengan pemasukannya juga nggak ini, dengan apanya nggak ini gitu ya. Jadi itu udah rasanya udah nggak seneng gitu. Tapi karena ketidakpercayaan kamu jadi menempatkan diri kamu di dalam satu situasi dan kondisi yang sebenarnya kamu udah nggak suka. Hal kayak gini kadang-kadang terjadi juga di dalam kehidupan sosial kita. Kita nggak suka melakukan sesuatu, tapi untuk demi diterima sama seseorang atau orang-orang, misalnya di keluarga atau di pertemanan, kadang kita memaksakan untuk ada di situasi itu, walaupun dengan hal yang kita nggak sukain. Nah, sekarang apa mau begitu terus? Atau
kamu pengen jadi diri kamu pengen punya kebebasan, kamu pengen hal yang membuat kamu bahagia dan hal-hal baik gitu loh. Karena kalau tidak, kamu pertahankan ini akan nge-blocking terus. Ini akan jadi blocking terus gitu loh di dalam hidup kamu. Dan ada message lagi mengenai mungkin ini masalah karir, pekerjaan. Di mana kamu harus menyelesaikan mungkin hal yang kamu lakukan setengah jalan. Entah ini kamu dalam belajar kamu, entah ini kamu dalam mencoba, berusaha, apalah segala macam. Tetapi aku rasain, aku barusan dapat message-nya. Selesaikan apa yang kamu pelajari, jangan setengah-setengah lah, ibaratnya gitu. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Misalnya kamu belajar ini, jangan setengah jalan terus kamu lompat ke sini. Lompat lagi, itu nggak akan komplit gitu. Itu nggak akan bulat, nggak akan solid gitu. Jadi kamu harus kalaupun ingin menggali informasi, menggali ilmu pengetahuan, galilah sedalam-dalamnya sampai kamu bisa menguasai semaksimal mungkin gitu loh. Dan lebih proaktif. Pastinya itu nggak usah dari message ini ya. Kalau kamu ingin sesuatu dan mungkin pada saat ini kamu ngelihat nggak ada pintu yang kebuka, nggak ada kesempatan, nggak ada opportunities, nggak ada tawaran, nggak ada yang mau kerja sama gue. Mulai sesuatu yang kamu bisa, skill apa yang kamu punya, asah itu, gali itu, kembangkan itu, tingkatkan itu. Dan jangan setengah-setengah, jangan cepat bosan, ya. Oke, mari kita panjang banget. Iya, maaf ya. Dan kalau ada bunyi-bunyian itu aku lagi benerin taman depan dan sambil laundry. Jadi ada bunyi-bunyi, suara-suara. Abaikan. Oke? Oke, mari kita masuk ke dalam pembacaan kali ini. Pembacaan kali ini. Seven of Pentacles. Investment. Investasi. Kamu lagi berusaha melakukan sesuatu. Ini bisa di dalam pekerjaan kamu, bisa di dalam mungkin kamu ingin mewujudkan impian kamu dan lain sebagainya. Tapi ini juga kadang-kadang kita melakukan hal ini di dalam hubungan. Di dalam hubungan bukan hanya dengan pasangan, tetapi juga mungkin dengan teman, mungkin juga dengan keluarga, di mana kita mungkin memberikan waktu, memberikan perhatian, memberikan tenaga, dan lain sebagainya sampai hal mengenai materi. Dengan satu harapan kalau yang aku lihat di sini. Ada satu hal yang kamu harapkan untuk berkembang. Tetapi aku lihat di sini ada orang yang gratil banget. Kayak mungkin selalu mengkritisize kamu ya, mengkritik kamu, komplain lah, ataupun saat kamu mau nabung, ada aja kepentingannya, ada aja pengennya, ada aja mintanya gitu loh. Tapi kamu nih lagi berusaha dan kamu mungkin ngelihat gue tuh pengen ada sesuatu yang jadi goal kamu gitu loh. Ada sesuatu yang jadi goal kamu tetapi rasanya susah banget untuk bisa mencapai itu karena banyak hal downhill gitu ya untuk nyampe ke situ. Dan yang aku lihat dalam satu upaya yang pastinya kamu kan punya goal ya. Kamu pasti sudah punya satu planning, sudah apa gitu yang pengen kamu dapat. Cuma kalau yang aku lihat mungkin pada saat ini apa yang terjadi, apa yang kamu lihat hasilnya tidak mungkin tidak sesuai dengan apa yang merupakan ekspektasi kamu, apa yang menjadi harapan kamu, apa yang kamu impi-impikan. Belum mungkin. Padahal mungkin apa yang kamu lakukan, apa yang kamu korbankan itu sudah banyak. Cuman kalau yang aku lihat di sini ada orang yang ada pihak-pihak atau ada seseorang sering atau kerap kali menjadi masalah gitu. Begitu. Aku berhenti dulu ya. Lagi azan. Oke, kita terusin. Six of Pentacles.
kalau yang aku lihat di sini, kamu ini seperti orang yang mungkin ya, selalu jadi pihak yang provider gitu loh. Memberi, memberi, memberi. Kalau kamu lihat di sini ya, aku melihat buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu jadi si baju ijo itu ataupun kamu jadi salah seorang yang bergantung kepada orang lain. Tapi kalau yang aku lihat di sini, bisa jadi kamu adalah orang yang biasa digantungin sama orang. Orang yang banyak nolongin ataupun membantu orang lain, gitu loh. Bahkan mungkin di dalam hubungan kamu, kamu mungkin banyak memberikan dari hal yang berupa satu perbuatan gitu ya, dan lain sebagainya. Cuma kalau yang aku lihat ini ada 2 sisi gitu ya, di mana ada seseorang yang selalu aja memberi, 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 memberikan waktu, memberikan perhatian, memberikan cinta, memberikan pertolongan, nolongin ini, nolongin itu, dan lain sebagainya. Dan ada pihak yang memang selalu minta, 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 minta tolong, minta disayang, minta diperhatiin, minta waktunya, minta dikasih ini, minta dikasih itu. Dan mungkin kamu melihat bahwa tadinya kamu mungkin melihat bahwa kamu punya satu kemampuan gitu ya untuk melakukan hal tersebut. Dan mereka mungkin, apa ya, memperlihatkan bahwa mereka itu nggak bisa atau nggak mampu dan mereka pintar membuat orang jatuh kasihan gitu loh. Dengan situasi apa ya, dengan sikap yang mereka berikan di depan kamu gitu ya. "Aduh aku, nggak kuat," atau aku nggak apa," gitu ya. Sehingga mereka mempergunakan kebaikan kamu dan menjadikan itu sebagai satu kelemahan, gitu loh. Baik, tapi kalau baik tanpa punya satu kebijaksanaan, makanya itu bisa jadi, senjata juga yang senjata makan tuan. Kebaikan kita tuh kadang-kadang bisa berbalik. Kebaikan kita kadang-kadang dipergunakan oleh orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang mereka pengenin. Dan kadang-kadang orang baik itu seringkali ya digunain sama orang, gampang ditipu, gampang didahulin gitu ya, tahu nggak didahulin? Digombalin ya, kalau udah digombalin dia mau, dibilangin, "Aduh aku butuh ini untuk apa," kamu nggak pernah tahu ujungnya apa, gitu loh. Dan ini mungkin terjadi bukan cuman di misalnya di keluarga ataupun di temen, ini bisa jadi juga di dalam, hubungan ya. Dan aku melihat kalau dengan begini, kamu tuh lagi berusaha membangun masa depan kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu ingin mengejar cita-cita kamu. Pokoknya kamu tuh lagi nabung, lagi usaha, dan kamu tuh mati-matian lah kalau yang aku lihat ya. Yang namanya membuat sesuatu sampai berbuah. Itu kan membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu. Dan mungkin ada orang-orang yang mereka nggak peduli dengan semua itu, ngerti nggak? Ada orang-orang yang kadang-kadang, ya memang lu udah harusnya aja kerja gitu kan, tapi gue butuh gimana, tapi padahal mereka nggak mau kerja. Tapi tetap dikasih ya, ya itu sekarang salahnya siapa? Aku nggak bilang, bodohnya siapa ya, tetapi itu salahnya siapa, gitu loh. Karena gini, kadang-kadang kita juga bukan hanya memberi, memberi, memberi kepada orang, apapun jenis pemberian itu. Tapi kita juga harus bisa kadang-kadang punya tahu siapa yang harus kita beri, benarkah kita harus memberi gitu ya, bukannya berarti kita nggak mau nolong orang. Tapi kalau kamu terus-menerus, akhirnya kamu jadi sapi, sapi perahan, iya kan? Kalau kamu ada orang baik dan tahu bahwa
dia sedang ditolong dan dibaikin sama orang sehingga dia tahu bagaimana cara bersikap dan bagaimana dia cara bertingkah laku. Tapi ada orang yang nggak tahu diri, udah dibantuin, udah ditolongin, udah disayang, udah diperhatiin dan lain sebagainya. Terus karena apa? Mereka mungkin tahu kamu nggak sampai hati orangnya. Kamu orangnya gampang dipergunain. Kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu. Karena ya itu, mungkin nggak tegaan ya. Jadi kadang-kadang kamu ngasih sesuatu atau ngelakuin sesuatu yang kamu tahu bahwa itu ada merugikan ataupun menghambat ataupun hal lain yang kamu sebenarnya juga nggak gitu suka gitu ya. Tapi karena dia si ini, karena dia masih keluarga, karena dia masih tetangga, dia masih teman, dia masih pasangan gua. Dan hal-hal kayak begini nggak tegaan, nggak berani ngomong tidak, nggak berani bersikap, nggak berani ngambil satu tindakan. Itu kadang-kadang bikin kita ya dipergunain, diinjek-injek orang, dan kadang-kadang orang terus menyakiti kamu dikarenakan kamu iya-iya aja. Gitu ya. Kadang-kadang nggak salah kok untuk bilang tidak. Dan kadang-kadang banyak orang yang harus belajar. Belajar apa? Belajar bilang tidak. Nggak gampang loh. Apalagi kalau udah ada nggak enakan, nggak tegaan gitu ya. Ini kayaknya ada sambungannya dari yang kemarin. Six of Cup. Six of Cup. Kalau aku lihat di sini, kamu mau move on, kamu pengen masa depan yang lebih baik, hari-hari yang lebih baik, mungkin pasangan yang lebih baik, orang yang lebih baik, situasi kondisi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Gue pengen sesuatu yang lebih baik. Cuman ya itu, bisa jadi ini masih ada masih ada sangkut pautnya dengan yang minggu lalu. Kalau ini adalah kamu yang mungkin cocok readingannya dengan hal yang aku bacain minggu lalu. Ada orang yang sudah pisah, tidak ada hubungan, atau mungkin ghosting, ataupun apa, yang pergi dari hidup kamu, lalu dia kembali, minggu lalu dia kembali. Tapi kalau yang aku lihat mungkin beberapa dari kamu itu nggak tegaan, gitu ya, nggak tegaan, ya nggak sampai hati, dan mungkin ya kamu menerima dengan prasyarat-prasyarat tertentu. Kamu mungkin sekarang lagi memfokuskan diri kamu di dalam pekerjaan kamu, dalam karir kamu, dalam keuangan kamu. Five of Pentacles. Ya kamu tuh kamu punya perasaan bahwa kamu itu buat beberapa dari kamu, ini kamu lagi dalam masa sulit di dalam kehidupan kamu. Ya. Dan kamu lagi berusaha untuk melewati masa-masa sulit ini. Buat beberapa dari kamu, masalah percintaan. Kamu apa ya, kayak punya satu rasa, mungkin orang ini meninggalkan kamu begitu saja, seperti mengabaikan, mencampakkan, dan lain sebagainya. Dan mereka nggak tahu betapa susahnya kamu untuk get over it, gitu loh, melintasi kesulitan itu. Dan dia dengan mudahnya datang misalnya meminta sesuatu tanpa berpikir, perasaan gue kayak apa sih? Hati gue nih kayak apa sih? Dengan perlakuan mereka. They leave you in the cold. Pergi begitu saja. Ninggalin kamu tanpa peduli perasaan kamu, sakit hati kamu, dan lain sebagainya. Dan aku lihat seperti kamu tuh ngerasa
ditelantarkan gitu loh. Rasanya ditelantarkan, rasanya sendirian, rasanya susah-susah sendiri. Tapi begitu kamu memiliki sesuatu, itu kayaknya orang butuh gue, kalau gue tuh lagi ada, itu udah normal ya, udah terjadi di mana-mana. Ini kalau buat kalian lagi yang sebagian gitu ya, mungkin ini masalah ya yang tadi aku bilang. Kalian lagi berusaha, bekerja, dan lain sebagainya, kalian banting tulang, banting pala, pala jadi kaki, kaki jadi pala, tangan jadi apa gitu ya. Orang dengan mudahnya nggak ngelihat itu semua, tapi ya apa tuh kayak ditumpahin ke kamu gitu loh. Dan ini kamu mungkin ngelihat gua tuh lagi banyak kesulitan. Aku ngelihatnya di sini buat beberapa dari kamu tuh lagi banyak kesulitan dari masalah finansial. Tapi aku ngerasain kayak you feel like nobody cares about you. Nggak ada yang peduli sama kamu. Nggak ada yang ada di sisi kamu saat kamu lagi jatuh. Kayak semua orang tuh kayak nggak menganggap gitu loh. The Devil card ya. Kalau yang aku lihat di sini, kamu ngelihat bahwa gue udah mati-matian. Gue udah setengah mampus. Gue nggak mau lagi. Gue nggak mau dimanipulasi. Gue nggak mau dikontrol. Gue nggak mau dikendaliin. Gue nggak mau nih udah toksik. Gue harus keluar. Ini aku lihat. Maksudnya it is the energi yang on the way gitu ya. Kamu mungkin ngerenung saat ini tuh masih banyak mikir. Mungkin buat beberapa dari kamu memang lagi fokus di dalam pekerjaan, di dalam finansial kamu, dan ya mengalami hal-hal semacam itu gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat mungkin ini di dalam hubungan kamu dengan seseorang. Dan kamu mungkin coba deh dilihat, gue mau lihat dulu segimana sih dia mau usaha, segimana sih dia benar-benar sama gue. Dan kamu pengen lihat dulu sebelum kamu benar-benar oke gitu ya. Dan aku lihat mungkin kamu tahu motifnya mereka balik ke kamu tuh apa. Ini, motifnya mereka balik ke kamu tuh apa. Dan yang aku lihat, nah, gue nggak mau. This is not what I want. Ini nggak bikin gue happy. Ini gue bakal balik lagi ke situ gitu loh. Gue bakal balik lagi ke hal-hal yang bikin gue susah, bikin gue sedih, bikin gue lonely, bikin gue mereka nggak peduli apa yang gue butuhin. Mereka nggak peduli gue udah ngelewatin apa aja, sedihnya kayak apa, khawatirnya kayak apa. Mungkin buat beberapa dari kalian terhinanya kayak apa. Dan gue udah mendingan move on aja. Gue nggak mau jadi provider. Gue sekarang butuh untuk kasih yang terbaik sama diri gue sendiri. Dan ini, si kucing ini kalau yang aku lihat adalah itu orang yang ngegratilin kamu. Dia lihat kamu sudah mulai ada buahnya, nah dia mulai pegang-pegang nih koinnya. Dan kamu, aku rasa akan mempelajari situasi ini dan tahu siapapun si kucing ini yang mencoba ngegratilin hasil pekerjaan kamu dan pengorbanan kamu dan lain-lain. Aku rasa kamu belajar untuk tidak mau dimanipulasi. Karena yang aku lihat kemungkinan orang ini manipulatif sekali. Dan kadang-kadang orang yang melakukan hal ini bukan hanyalah pasangan. Bisa orang tua kadang-kadang. Bisa mungkin saudara sepupu, ke kakak adik, itu bisa semua, itu kemungkinan itu ada. Dan kadang-kadang kita punya, karena kita nggak bisa, nggak mungkin lah, masa dia kan temen deket gue, dia kan sahabat gue,
Dia orangnya baik, dia segala macam. Orang kalau menginginkan sesuatu dan dia pandai memanipulasi, dia bisa aja menggunakan apapun. Claim your power. Raih kembali kendali kamu, power kamu di dalam hidup kamu. Buat beberapa dari kamu yang aku rasain saat aku ngeliat ini kartu. Kalian ada di dalam satu situasi dan kondisi dan hubungan yang sangat-sangat toksik. Dan ini adalah waktu untuk kalian benar-benar fokus dan investasikan kepada diri kamu, fokus kepada diri kamu dan investasikan hal-hal baik kepada diri kamu, usaha kamu dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kamu, segala sesuatu yang kamu lakuin tuh banyak larinya ke orang lain. Kamu mungkin lebih care sama orang lain, lebih sayang sama orang lain. Sekarang pertanyaannya, kamu sayang nggak sama diri kamu? Kamu udah peduli nggak sebaik itu sama diri kamu? Kamu udah sesayang itu belum sama diri kamu? Karena yang aku lihat di sini, kemungkinan kamu banyak ngalahin diri kamu untuk kepentingan orang lain. Dan bahkan kalau yang aku lihat, orang lain ini tidak peduli. Nggak mementingkan kamu. Kalau yang aku lihat di sini. Jadi jangan mau dikontrol. Jangan mau dikendaliin. Jangan mau ditekan sama orang. Dan bila kamu ada di dalam satu situasi dan kondisi atau hubungan, apapun hubungan itu, yang tidak sehat. Pikirin deh, kira-kira ini tuh baik gak sih buat kamu? Caranya gimana, Kak? Untuk tahu itu baik apa enggak? Kadang-kadang kita bisa menilai sesuatu yang di luar kita kan, ya kan? Dan kadang-kadang saat itu terjadi di dalam diri kita, hidup kita punya kesulitan untuk menilai itu. Dan makanya seringkali orang ngomong gampang, ngoceh gampang, ngejudge gampang, menilai dan lain sebagainya gampang. Tapi begitu dia ngelakuin, dia kadang-kadang nggak sadar bahwa dia ngelakuin hal yang sama. Ataupun kadang-kadang dia menghadapi sesuatu yang dia tahu banget teorinya gitu ya. Tapi begitu itu terjadi sama dia blank. Gue harus gimana ya? Gue harus gimana ya? Gitu. Nah di sini aku ngelihat mungkin buat beberapa dari kamu stuck di dalam satu situasi yang sudah tidak baik, yang sudah tidak sehat untuk kamu, untuk hidup kamu, atau untuk orang-orang yang kamu kasihi. Kamu harus cari cara bagaimana keluar dari situasi itu. Kalaupun kamu dealing dengan orang yang toksik, please find a way out. Ya, cari jalan keluar. Death card. Ya, kalau yang aku lihat, kamu masih belum siap akan satu perubahan. Dan mungkin kamu tahu bahwa kamu harus lepas. Kamu harus move on. Kamu harus melupakan, meninggalkan, memutuskan dari hubungan-hubungan yang hanya menguntungkan sebelah pihak. Tapi ya ini ada sesuatu yang harus kamu akhiri. Harus kamu terima dengan ikhlas. Dan kamu siap untuk perubahan-perubahan itu. Karena yang aku lihat di sini Death card dalam keadaan terbalik. Kamu masih punya, mungkin masih denial buat beberapa dari kamu ya. Mungkin masih denial. Buat beberapa dari kamu nggak siap akan akhir dari sesuatu ini di sini. Makanya mungkin tadi aku dapat world card. Message-nya adalah you have to. Maksudnya kamu harus menyelesaikan sesuatu dan sesuatu ini penting karena untuk beberapa kalian yang sedang nonton ini, situasi yang kalian hadapi ini kalian mungkin tunda-tunda atau kalian coba pertahankan, walaupun mungkin dalam mempertahankan itu udah bikin kalian berdarah-darah. Five of Cups.
dalam keadaan terbalik. Dan kadang-kadang mungkin kalian menyalahkan diri kalian. Ada yang kalian ratapi, ada yang kalian sesali gitu ya. Mungkin akhirnya jadinya kadang-kadang kita gitu loh. Kita tahu itu adalah kesalahan orang gitu ya. Tetapi kadang, iya tapi guenya juga sih. Coba waktu itu gue kasih ya waktu dia minta. Mungkin dia nggak bakal pergi sama orang lain. Mungkin dia bakal nyaman sama gue dan nggak bakal nyianatin gue. Kalau gue kasih apa yang dia mau. Lah, orang yang benar-benar sayang dan cinta dan peduli sama kita, kalau kita nggak bisa memenuhi permintaan dia, ya dia akan mengerti, memahami. Tapi orang saat dia meminta sesuatu dan kita nggak bisa meluluskan karena memang kita nggak mampu atau kita mungkin ada sesuatu yang memang sudah punya keinginan itu ataupun punya kebutuhan lain lah dan kita nggak bisa, terus dianya kabur, dianya malah meminta orang lain. Kadang aku pernah punya klien, dia tidak bisa, misalnya karena baru melahirkan atau baru operasi dan lain sebagainya, dia tidak bisa melayani pasangannya. Pasangannya terus main lagi sama orang lain dan menjadikan hal tersebut sebagai alasan, excuse-nya dia. Habis kamu nggak ngasih aku. Dan ada juga klien aku yang juga mengalami hal seperti itu. Karena dia tidak mau, karena dia pengennya sama orang yang sudah jadi suaminya, dia nggak mau melakukan hal seperti itu sebelum halal gitu ya. Pasangannya karena nggak kuat menahan gejolak itu, dia ke tempat lain. Dengan alasan itu. Habis kamu nggak ini sih, habis kamu nggak itu sih. Makanya aku bilang, hal-hal seperti itu kadang-kadang dijadikan alasan. Dan kadang-kadang orang yang pandai memanipulasi, itu contoh ya, itu contoh. Termasuk juga materi-materi, gitu loh. Tapi kalau kamu benar-benar ketemu dengan orang yang tepat dan orang yang benar-benar sayang dan peduli, mereka akan ngerti. Kalaupun mereka akan menunggu, gitu loh. Mereka nggak akan menaruh beban itu. Tapi yang tadi aku bilang, kalau orang pintar memanipulasi, manipulative person, dia akan membuat apa yang menjadi kesalahan dia adalah kesalahan kamu. Itu adalah orang yang pandai memanipulasi. Gue salah nih. Habis gue salah. Gue ngelakuin ini. Gue tahu gue salah. Tapi elu sih. Sehingga kamu melihat diri kamu yang salah. Dan kadang-kadang hal itu tuh bisa merubah mindset seseorang. Bisa merubah pikiran orang. Bisa merubah cara pandang seseorang. Dan lain sebagainya. Bisa berdampak mentally. Kalau sudah saking udah lama di cengkraman orang itu. Jadinya apa? Dia nggak tahu yang benar yang salah. Dan kadang-kadang itu bisa, oh iya ya, gue yang salah, gue yang nggak ngasih dia, gue yang nggak ngelakuin ini buat dia, gue yang nggak ini buat dia, makanya dia melakukan hal-hal seperti itu. Padahal ya namanya orang komitmen ya saling hormat dong, saling hormat menghormati maksudnya. Dikasih kepercayaan ya bisa menjaga kepercayaan. Kalau nggak bisa ya sama-sama susah. Ada kesenangan dibagi, share. Di dalam satu hubungan, di dalam satu komitmen, mau itu misalnya hubungan kerja pun tetap masalah share seimbang, imbang, adil, gitu kan. Tapi kalau yang aku lihat ini bebannya di satu orang. Susahnya di satu orang. Tapi dia masih punya banyak, nggak berani benar-benar, belum nggak berani atau belum siap. Benar-benar sudah cukup. Aku harus tutup.
dan aku harus move on. Kita kadang-kadang susah untuk, iya, udah selesai. Ini semuanya udah harus gue selesain, gue harus terima, gue sekarang fokus ke hal yang lain, gue harus maju ke depan. Semesta yang kuasa, ini ya, aku udah nggak kuat lagi, aku udah nggak tahu lagi aku harus ngapain, tapi aku percaya Engkau tahu yang terbaik buat aku. Dan aku percaya Engkau pasti kasih yang terbaik saat aku melakukan hal yang terbaik untuk diri aku, dan aku nggak membiarkan diriku disia-siain, nggak membiarkan diriku di disakiti dan diperlakukan yang tidak baik. Ini adalah titipan Engkau sama aku, hidupku, diriku. Ini adalah titipanmu. Dan ini masalah aku kayak begini, aku tahu aku saat ini masih dalam proses. Aku masih berusaha ngunyah ini Tuhan. Aku tahu nggak gampang, tapi aku percaya Engkau akan berikan kekuatan sama aku, Engkau akan berikan apa ya? Engkau akan berikan yang terbaik. Two of Cup. Iya, di sini satu orang tidak menerima adanya satu penyelesaian, belum siap, belum ready, belum. Di sini orang ini tidak mau menawarkan apa-apa. Zong. Dan mungkin orang ini orang yang memang tidak bisa menjaga hati, menjaga komitmen, menjaga hubungan, ya. Dan mungkin kalau kamu benar-benar meresapi sikap dan perilakunya dia, kamu merasakan mungkin udah kering. Karena aku bilang tadi, masalah tidak ada tawaran soal pekerjaan. Mungkin buat beberapa dari kamu, coba pakai skill kamu, apapun itu. Jangan tunggu nanti gue nggak punya tools ini, gue nggak punya alat ini, gue nggak punya ini, gue nggak punya itu. Lakukan dari apa yang kamu miliki. Mulai berinvestasi. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu perlu nabung. Duduk. Kalau aku lihat di sini, iya, kamu tuh ada skill yang bisa kamu lakukan untuk kamu menciptakan lapangan untuk kamu mencari penghasilan. Ini untuk masalah pekerjaan, ya. Tapi kalau balik lagi masalah yang tadi aku bilang, hubungan gitu ya. Ini kayak gini loh, rasanya tadi tuh aku barusan kayak ngelihat seret gitu ya, maksudnya scene. Kayak orang udah nawarin kamu gelas, kamu udah mau ambil, terus dia tuangin ke bawah, tumpahin ke bawah gitu. Rasanya seperti itu. Ya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu yang mengalami ada orang yang tadinya udah nyakitin kamu dan lain sebagainya, terus dia balik lagi ke kamu. Dan waktu itu mungkin pada saat itu dia baik. Setelahnya kamu lihat mungkin pas saat kamu mulai menunjukkan sayang kamu lagi, kamu ngelihat lagi bahwa mereka itu memang tidak berubah gitu. Knight of Pentacles. Ya. Mungkin saat ini situasi dan kondisinya tuh kayak lagi slow banget. Kamu pun melihat dari sisi seseorang, bila kamu dealing dengan seseorang, dia tuh kayaknya susah banget sih untuk memberikan
sesuatu yang sebenarnya gue tuh udah apa ya, ini lo mau gue gitu loh. Tapi kok susah banget sih untuk kalian itu jadi apa yang gue pengen. Susah banget sih untuk ngertiin gue. Susah banget sih untuk melakukan hal itu. Padahal gue dengan gampangnya, apapun yang kalian inginkan dari diri gue bisa kasih. Tapi untuk kalian atau untuk lo ngasih hal itu ke gue, itu kayaknya sulit banget. Chariot, move on. Move on. Ini beberapa kali mengenai ambil kendali. Lepaskan segala hal, kalau yang di sini aku lihat, lepaskan segala hal yang tidak baik, yang tidak sehat di dalam hidup kamu, termasuk kebiasaan, termasuk cara pikir kamu, termasuk cara kamu, mindset kamu. Ada sesuatu ini yang perlu kamu rubah. Tapi kalau ini mengenai hubungan, kalau aku lihat di sini, mungkin kalian berpikiran ada satu kesempatan, ada satu jalan untuk mempertahankan satu hubungan dengan seseorang, tapi kalau yang aku lihat dengan gambarnya begini mah, ini orang udah nggak di situ, gitu loh, udah nggak di hubungan itu, sudah hatinya sudah di tempat lain, karena dia kayak dia nggak ada apa-apa yang bisa dia tawarin sama kamu, bahkan perasaan mereka. Tapi ada sesuatu yang dia inginkan di sini. Kalau yang aku lihat di dalam ceritanya, ada sesuatu yang dia inginkan. Kamu mungkin mikir, apa gua kasih waktu, apa gua kasih waktu, apa gua kasih waktu. Tapi kok nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan, nggak ada bakal ada improvement nggak. Tapi kalau yang aku lihat di sini, termasuk message-nya, move on. Ambil kendali kamu, benar-benar lihat apa yang baik, apa yang tidak, apa yang berguna untuk kamu, apa yang enggak, apa yang ngerugiin kamu, apa yang enggak, apa yang ngelukain kamu, apa yang nyakitin kamu, dan lain sebagainya, apa yang enggak. Jalan mana yang pengen kamu ambil? Sebelah kiri misalnya adalah hal-hal yang ngerugiin kamu, sebelah kanan adalah mungkin hal yang tidak gampang, tetapi itu akan membuat kamu menjadi lebih baik, hidup kamu pun lebih baik. Nah, ini adalah ambil kendali dalam hidup kamu. Dan bila ada hal-hal yang perlu kamu rubah, rubahlah. Rubahlah demi kebaikan kamu sendiri, gitu, ya. Oke, di sini Nine of Wands, ya masih struggle tuh. Bottom of the deck, struggle. Masih berusaha kayak bertahan. Berusaha bertahan walaupun sudah sulit, sendiri, dan lain sebagainya. Move on. Ambil jalan terbaik untuk kamu. Yang terbaik apa, Kak? Sekarang pikirin, hal-hal apa sih yang kamu inginkan? Misalnya pengen disayang, pengen dihargain, pengen dihormatin, pengen dipeduliin, pengen diprioritasin, pengen sesuatu yang jelas, pengen sesuatu jangka panjang, pengen satu yang serius. Ngapain struggle dengan hal-hal yang selama ini selalu bikin kamu nih. Ini adalah masalah-masalah tongkat-tongkat yang udah pada jatuh-jatuh dan udah angus. Gitu loh. Berarti kan dia mempergunakan tongkat ini dengan semaksimal mungkin untuk melawan sesuatu, untuk menangkis sesuatu gitu ya. Ini masalah-masalah yang sedemikian rupa sampai angus. Hubungan yang baik, walaupun situasi sesusah apapun, tapi bila kamu bersama orang yang tepat di dalam hubungan yang baik, kamu nggak perlu kayak begini. Karena apa? Saling share, berbagi, adil, seimbang.
Tapi dengan adanya si ini kartu-kartu yang ada di sini, kalau yang aku lihat apapun, nggak cuma hubungan, situasi ini yang kamu sedang pertahankan dan kamu takut untuk kehilangan itu adalah hal yang sebenarnya dampaknya tidak baik untuk kamu. Mungkin mentally, mungkin emotionally, buat beberapa mungkin udah sampai physical. Ya. So, kamu lihat apa yang kamu butuhkan, ingin apa, kesanalah kamu pergi. Jangan kamu hanya membayang-bayangkan sesuatu yang indah, yang baik, yang bagus, tapi kamu gantungin diri kamu di hal yang menyiksa kamu. Gitu. Kadang kita harus belajar untuk mengambil satu keputusan dan satu sikap untuk kebaikan kita sendiri. Kadang itu bisa kurang nyaman, kadang itu sulit, kadang itu membuat kamu harus punya satu keberanian, tapi punya sikap gitu loh, untuk lepas dari hal-hal yang menyebabkan kesulitan untuk kamu, masalah untuk kamu, kerugian untuk kamu. Ya, oke. Ini adalah readingan secangkir kopi tarot minggu ini. Semoga semoga berguna lah, bermanfaat ya. Atau kalau misalnya nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, setidaknya mungkin bisa menghibur atau nemenin kamu ya. Oke, ini adalah readingan untuk minggu ini. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sampai ketemu lagi di secangkir kopi tarot minggu depan. Sampai ketemu. Lancar semuanya. Selamat berakhir pekan. Namaste.